Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama sekali kami ucapkan selamat datang Pak Menteri Kelautan Perikanan, Pak Sakti Wahyu Trenggono yang sudah hadir bersama kita, Ketua Umum Masyarakat Aquakultur Indonesia, Profesor Rohmin Dahuri, Pak Dirjen Perikanan Budidaya, Pak TB Heru, Dirjen Penguatan Daya Saing, dan juga Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah kita di acara Rakernas, Rapat Kerja Nasional, dan juga dikaitkan dengan simposium konsolidasi aquakultur nasional. Jadi overview dari apa yang sudah kita lakukan Pak Menteri, kita 2 hari ini sudah melakukan Rapat Kerja Nasional MAI, artinya di Rapat Kerja Nasional itu kita sudah putuskan bahwasanya MAI kembali ke kita, bahwasanya MAI menjadi partner strategis dari pemerintah, partner strategis dari pelaku usaha, dan juga partner strategis bagi institusi akademisi. Jadi pentahelix itu MAI akan berada di situ untuk mensinergikan akademisi, birokrat, stakeholder, pelaku usaha, dan juga para pelaku-pelaku usaha perikanan budidaya yang ada di Indonesia. Dan dari Rakernas itu kita sudah meminta program kerja dari masing-masing komisi di masyarakat aquakultur Indonesia, dan itu nanti akan kita paparkan dan akan kita sampaikan nanti Pak, terkait dengan rapat kerja, hasil rapat kerja, dan juga program kerja MAI 2025-2026. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul, sudah ada Pak Menteri, saya coba membukanya dengan sedikit pantun nih Pak. Membeli ikan ke pasar, ikan diolah menjadi bakso. Hari ini sangat menyenangkan karena kehadiran Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Terima kasih Pak. Overview yang bisa kita berikan bahwasanya kita melihat Pak, FAO dan World Bank sudah memperkirakan bahwasanya dengan penambahan populasi hampir 10 miliar nanti diperkirakan tahun 2050 akan ada peningkatan permintaan pangan protein. Dan peningkatan pangan protein kalau kita andalkan livestock industry akan terbatas pada lahan dan juga kebutuhan air yang cukup besar. Nah, alternatifnya adalah memang aquakultur. Karena FAO sudah memperkirakan over 60% dari suplai nutrisi ikan akan dipenuhi oleh aquakultur. Nah, kita di sini melihat bahwasanya Indonesia punya potensi yang cukup besar, dan juga dengan program KKP yang mengandalkan 5 komoditas andalan, ada udang faname, ada lobster, ada rumput laut, ada kepiting, dan juga ada ikan nila. Itu menjadi salah satu benchmark kita untuk Indonesia, sehingga ke depan Indonesia juga bisa memiliki peranan penting untuk peningkatan produksi aquakultur. Karena kalau kita lihat data FAO nih Pak Menteri, kita menganalisa Indonesia memang posisi kedua. Tetapi kalau kita exclude data rumput laut, kita berada pada posisi kritis. Karena kalau kita lihat yang posisi kelima, Bangladesh sendiri sudah produksi hampir 3 juta ton. Kalau kita tetap tidak produktif ya nanti bisa jadi Indonesia juga akan bisa digeser oleh negara-negara lain. Nah ini yang menjadi concern kita, kenapa nanti di 2025-2030 kepengurusan MAI, kita menjadi mitra strategis pemerintah untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, utamanya untuk sustainability dan juga responsibility aquakultur berkelanjutan. Jadi kalau kita bicara sustainability yang sudah kita diskusikan tadi pagi, ada 5 faktor sustainability. Yang pertama bagaimana kita mencari site selection yang tepat. Jadi aquakultur harus berada di lokasi yang memang disediakan untuk aquakultur dan diproteksi kebijakannya dan juga produksinya. Yang kedua harus ada pengelolaan limbah. Pak Dirjen sudah sering berkomunikasi dengan ini, bahwasanya wastewater treatment harus menjadi bagian dari sustainability. Yang ketiga bagaimana kita mereduksi tepung ikan. Karena tidak fair kalau misalnya jumlah ikan tangkapan sekitar 100 juta ton, sepertiganya atau 20-30 juta ton untuk fish meal. Jadi fish meal only for human consumption, not fish meal for fish consumption. Jadi untuk keberlanjutan atau sustainability, tepung ikan memang harus kita kurangi dengan alternatifnya. Yang keempat, bagaimana kita melakukan biosecurity, dan yang kelima, traceability atau transparansi produksi. Jadi peran sertifikasi nanti akan sangat penting. Bagaimana nanti kita memiliki obtain the trust dari konsumen. Karena pengalaman saya waktu S3 di Amerika nih Pak TB ya, Pak Menteri ya. Saya waktu produksi udang, saya jual udang juga di fish market. Jadi ketika saya jual udang yang kita hasilkan, itu 20-30 pertanyaan dari konsumen itu selalu bertanya ke saya, ini pakannya dari mana, produksinya dari mana, airnya bagaimana, produksinya bagaimana. Itu setelah pertanyaan itu diberikan, belum tentu mereka beli. Karena
mungkin waktu itu penjelasan saya belum memberikan trust. Nah, jadi untuk sustainability dan transparansi, kita perlu adanya sertifikasi yang memang memenuhi kualifikasi dari responsible farming system ke depan. Nah, untuk itu kita mengundang Pak Menteri untuk hadir ke panggung untuk memberikan sedikit brief speech tentang ekonomi biru di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga program untuk perikanan budidaya. Kita juga mengundang Profesor Rohmin Dahuri untuk mendampingi Pak Menteri memberikan sedikit technical slides tentang bagaimana sustainable dan responsible aquaculture ke depan. Dan kita juga mengundang Profesor Bambang Widikdo selaku guru besar di Institut Pertanian Bogor sebagai responder dari pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan diberikan oleh para peserta. Untuk itu, waktu dan tempat kami kesediaan berikan untuk Bapak Menteri dan Bapak Ketua Umum MAI dipersilakan. Prof. Bambang, silakan dipersilakan. Terima kasih. Baik, sesi berikutnya adalah konsolidasi aquakultur nasional yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Berikut pula yang kami hormati Ketua Umum DPP MAI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rohim Dahuri MS untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Masyarakat Aquakultur Indonesia, Bapak Profesor Dr. Dahuri MS beserta seluruh jajarannya. Bapak Wakil Bupati Buleleng, Bapak Gede Supriyatna, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Murah Arya, pejabat eselon 1 Kementerian Kelautan Perikanan, tuan rumah tentunya dari Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah menyediakan tempat, para asosiasi, undangan dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Tadi oleh Sekretaris Jenderal sudah dijelaskan. Saya kalau kuliah itu sudah 4 tahun, jalan 5 tahun. Jadi harusnya saya sudah lulus. Alhamdulillah predikatnya sudah cum laude. Maksudnya di sektor kelautan dan perikanan gitu. Ya. Karena guru saya itu salah satunya Profesor Rohmin yang selalu saya ajak diskusi, saya tanya, beliau kadang-kadang nggak sadar saya tanya-tanya gitu, ya, kadang-kadang saya lawan juga gitu ya. Tapi beliau lah sebetulnya juga mantan menteri yang menginisiasi dulu kelautan lalu ditambah perikanan dengan hadirnya beliau sebagai menteri yang kedua di Republik ini. Kemudian juga banyak dosen-dosen saya, doktor-doktor di KKP banyak sekali. Ya. Sudah 25 tahun usia Kementerian Kelautan Perikanan. Dan kemudian bunyi terus ya, biar gak benging gitu. Saya sudah keliling hampir ke beberapa negara, kecuali di Kanada saja yang belum, Amerika yang belum, tapi di Eropa yang menjadi pattern kita. Ya, bahwa posisi aquaculture kita sudah seperti apa. Pada waktu saya ditunjuk oleh Pak Presiden Jokowi, ya, duduk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, lalu kemudian saya ke Roma, ada acara FAO di sana, ditanya dalam bilateral khusus begitu. Saya pikir saya cuma hadir saja, tidak ditanya, tapi kemudian saya ditanya bilateral khusus oleh Sekjen FAO, ditanya Indonesia nanti akhir 2024 akan mencapai 2 juta ton udang ya, produksi udang ya. Saya bingung sambil ngeliatin atas gitu, kiri kanan gitu. Terus saya ajak itu dirjen saya Pak TB Hairul Rahayu.
yang dia adalah pakar budidaya. Karena hidupnya, lahirnya, sekolahnya, sampai dia jadi dokter ya di budidaya. Ya sudah, saya ajak. Pak TB, ini gimana ceritanya? Dia juga bingung. Katanya dulu dari Kemenko Marves sudah ditetapkan saja tiba-tiba 2 juta. Saya tanya Pak TB, coba berapa sih sebetulnya luas wilayah budidaya di Indonesia? Semuanya. Berapa bulan kemudian keluar datanya 247.847 hektar. Nah, hafal dia. Sekarang dia hafal. Dulu dia nggak pernah hafal. Dia selalu nyari dulu. Ya, 247.803 hektar. Pertanyaan saya yang kedua, berapa ton per hektar produktivitinya? Jawabannya 0,6 ton per hektar. Saya udah punya contekan. Best practices dunia itu adalah 40 ton per hektar. Ada beberapa ahli gitu ya di Vietnam dimanapun mengatakan ada yang bisa sampai 80 ton dengan teknologi apapun namanya. Tapi best practices di situ. Terus saya tanya, kapan bisa mencapai? Pernahkah Indonesia ada yang bisa mencapai level itu? Belum pernah ada. Lalu apa masalahnya? Karena hampir 80% metode budidaya kita tidak standar best practice. Tolong tunjukin ke saya di mana ada. Yang ada ya seadanya. Ada juga yang skala-skala lumayan besar gitu ya. Ada yang 200 hektar, ada yang 100 hektar gitu. Ya skala-skala yang ada gitu. Tapi tidak dalam kondisi, dalam situasi yang masif. Lalu kalau kita bandingkan dari sisi kekuatan produksi dengan Ekuador, dengan India, dengan Cina dan seterusnya ya sudah. Kalau kita ada di posisi keempat ya karena jumlahnya 247.000. Kemudian saya diajak ke Dipasena. Ada lahan 22.000 hektar di sana. Terus kemudian yang sudah terbangun 13.000. Jumlah petambaknya ada 6.600-an kurang lebih. Hasilnya juga 0,6 ton. Kenapa? Karena masih tradisional. Mereka dengan gagahnya mengatakan, kami ini 200 pengurus yang mengayomi 6.600-an lebih para petambak. Yang kami butuhkan di sini adalah bantuan. Karena menterinya sudah berkali-kali datang ke sini berbagai macam menteri. Saya diem aja. Begitu saya jawab, saya nggak mau ngapa-ngapain, cuma mau lihat doang. Mau apa? Saya bilang gitu. Kenapa? Saya kasih eksavator seperti ada yang minta 100 eksavator sekalipun tidak akan pernah bisa menyelesaikan ini. Saya kasih kincir angin 1 juta kincir angin sekalipun, saya katakan tidak akan pernah bisa menyelesaikan ini. Kenapa? Karena sistem budidayanya salah. Nah, yang berikutnya saya katakan, kalau eksavatornya digunakan buat ngeruk terus dan seterusnya, kalau rusak siapa yang bertanggung jawab? Gak ada yang bisa jawab. Karena dia bilang di sebelahnya itu ada pabrik pakan yang mati, tutup pabrik pakannya. Saya tanya pakan dari mana? Dari mana saja yang penting murah. Wah keren. Ada yang dari ada yang dari Lampung juga, ada yang dari Bandung juga, ada yang dari Jawa Timur dibawa ke situ. Bibitnya dari mana? Dari mana saja yang penting murah. Ya cakep. Sudah. Bayangkan, boleh tidak syaratnya itu? Tidak boleh. Pakan mesti harus dideteksi dengan baik, ya, ingredientnya seperti apa, ya, dan dia itu tuh bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar atau tidak. Bibit pun sedemikian rupa, tidak bisa bibit dari sana, dari sini, dari situ dan seterusnya. Udah itu influence nggak karuan, hasilnya udah pasti jelek. Itu satu. Belum lagi soal kolam budidayanya juga, intake-nya juga kacau. Kemudian ipalnya juga tidak ada. Itu situasi tambak udang kita secara nasional. Itulah kemudian saya ketika diajak oleh Dirjen Budidaya ke Aceh Timur ya, Aceh Timur. Wah, sangat luas di situ. Lalu kemudian kami sudah melakukan revitalisasi Pak, kata Dirjennya. Mana revitalisasinya? Ini, ada berapa? Ada 5 hektar, terus kemudian ada 10 hektar. Luas lahannya berapa? Ratusan hektar, bisa hampir 1.000 di situ. Terus yang direvitalisasi cuma 5 hektar, 10 hektar. Nggak akan berdampak apa-apa.
Jadi artinya cuma garemin air laut, saya bilang. Nggak bisa. Kalau kita mau melakukan pembangunan, karena background saya teknik industri, jadi saya lihatnya harus skala industri. Jadi kalau kita mau membangun budidaya, luasannya berapa, seluas itulah yang harus dikoreksi. Tidak bisa kita mengkoreksi hanya sebagian. Nah itulah terjadi kasus di Pantura, ada 78.000 lebih, 78.550 hektar yang menjadi tambak tidak bermanfaat, karena di situ sudah tambak itu kemudian menjadi tambak yang dulunya ada udang windu, ada segala macam, yang sekarang ditanamin bandeng tapi tidak pernah dikasih apa-apa dan nganggur begitu saja. Itu kemudian saya minta oleh Pak TB coba lakukan studi di situ, kira-kira komoditi apa yang bisa hidup dengan situasi dan environment yang ada. Itu yang menjadi penting. Karena kalau environment yang ada itu kemudian dipaksa dengan komoditi yang sebetulnya dia tidak bisa, ya akan rugi. Kemudian yang kedua yang saya soroti adalah soal dukungan perbankan. Sampai hari ini belum ada dukungan perbankan yang serius, ya, yang serius betul, yang membiayai di sektor industri perikanan. Kenapa? Saya tanya, saya bicara dengan perbankan. Yang terjadi adalah mereka banyak yang bangkrut dulu. Jadi begitu dikasih, ujungnya bangkrut, dikasih bangkrut. Bahkan dulu ada yang namanya mungkin seangkatan atau di bawahnya Prof. Ya, Pak Najib ya kalau nggak salah. Itu di bawah 3 tahun. Dia bagus sekali. Setelah beliaunya meninggal, turun ke anak-anaknya, bisnisnya tidak fokus, ujungnya akhirnya macet sampai hari ini, game over. Ya, sampai 1,3 triliun atau berapa gitu macetnya. Nah ini yang menyebabkan perbankan juga akhirnya berpikir gitu ya. Kan ini yang saya kira tantangan yang kita hadapi, bagaimana cara berbudidaya yang baik. Kalau di negara maju seperti Jepang misalnya, mereka sudah buat klaster-klaster, bahkan ada universitas yang serius betul mengembangkan di sektor itu, sampai datang ke kita yang disebut dengan third water aquaculture. Jadi third water aquaculture, luar biasa tuh. Sedemikian rupa yang dia bisa hitung kalau ikannya di situ maka pertumbuhan ikannya akan jauh lebih bagus dan seterusnya. Kemudian diberikan pakannya dengan kriteria tertentu dan seterusnya, dan itu bisa disebarkan ke setiap wilayah-wilayah misalnya restoran atau apa dan seterusnya. Dan kemajuan seperti itu tuh sudah dilakukan oleh dunia luar. Tapi di Indonesia soal pakan saja 100% masih impor. Ya, 100% masih impor. Pembudidaya terpaksa, mau tidak mau dia harus melakukan. Tapi pakannya sudah pasti mereka dikendalikan oleh ketergantungan masih oleh impor. Dan harga pakan kita tuh masih tingginya luar biasa. Saya tidak berani nyebut di sini karena mungkin ada industri nanti takut marah sama saya. Tapi saya sudah survei, sudah masuk ke industri-industri, ke China sana dan seterusnya. Kita tanya begitu, kenapa di sini seperti ini, kenapa di negara saya seperti ini, begitu ya. Dan itu yang berdampak kepada kemudian produk yang dihasilkan dari aquaculture ini tidak bisa standar. Nah, bagaimana tantangannya? Kemarin waktu saya di NIS, kebetulan sebagai Head of Delegation atau Ketua Delegasi, Prof. Rohman juga ikut ke sana. Saya bertemu dengan puluhan menteri dari berbagai negara. Salah satunya adalah dari Iceland. Saya agak kaget, kita tidak pernah berkomunikasi. Saya pikir negara yang penuh dengan es begitu ya. Mereka mengatakan sangat interest dengan blue economy yang dicanangkan oleh Indonesia yang pertama. Lalu kemudian blue food itu adalah masa depan. Lalu apa yang dia lakukan? Mereka menggelar budidaya di darat untuk ikan salmon. Jadi yang ikan salmon tadinya itu kalau di Norway itu di pinggir-pinggir pantai gitu ya, di laut, air laut. Lalu sekarang dia udah digeser ke darat.
Nah itu dia lakukan dengan cara yang besar-besaran dan masif. Itu salah satunya. Sehingga memang kalau tahun 2050 diprediksi bahwa peningkatan pertumbuhan demand protein itu akan meningkat sampai 70%. Menurut saya memang pada akhirnya bahwa manusia akan sadar tidak lagi berburu karbohidrat, karena karbohidrat akan menyebabkan menjadi tidak sehat, tapi mereka akan bergeser ke protein. Nah, protein yang paling sehat, yang paling bagus ingredientnya adalah dari blue food, dari ikan. Kalau data ini mungkin Prof. Rohman barangkali bisa koreksi, tapi ini adalah sumbernya dari Universitas Indonesia, ya, bahwa setiap 1 gram itu ada 1 gram udang itu 0,25 gram proteinnya. 1 gram ikan itu 0,22 gram proteinnya. Dan seterusnya, itu ada daging ayam, ada telur puyuh, ada daging sapi, ya, yang sampai selalu ribut soal daging sapi ini, Bro. Ya, terus kemudian ada telur ayam, ya. Mau dibandingkan apa? Kalau dulu karena saya orang gunung, tinggal saya di gunung, saya sukanya yang kuning itu semua. Tapi sekarang saya kuning itu sudah mulai bergeser. Saya sukanya yang biru. Biru itu lebih tinggi gitu. Nah, jadi artinya protein perikanan memang sangat luar biasa. Namun demikian demand itu sendiri tidak selalu bisa dipenuhi dari berburu. Di negara-negara maju seperti Cina misalnya, sudah mengurangi perburuan perikanan di laut itu secara masif. Mereka sudah mulai bergeser ke marine culture atau aquaculture. Marine culture ya dia budidaya di laut atau di darat. Nah, ini contoh produksi perikanan Indonesia. Produksi perikanan kita dari perikanan tangkap rata-rata di angka 7 juta ton atau 7,5 juta ton. Lalu di budidaya itu lumayan di 2024 sudah naik karena kita genjot terus, ya. Rata-rata di 5,5 juta ton. Jadi kurang lebih kira-kira sekitar 13 juta ton produksi ikan nasional. Tapi kalau kemudian kita lihat apakah kualitas produksi perikanan kita itu sudah masuk dalam standar industri? Belum. Karena kalau kita bicara budidaya, budidayanya itu kecil-kecil. Yang untung adalah industri pakan saja, karena 100% boleh dibilang untuk kebutuhan budidaya itu pakannya itu disediakan oleh pabrikan, begitu. Nah, ini yang menurut saya melalui masyarakat aquaculture, lalu kemudian perguruan tinggi, ini tantangan terbesar. Tantangan terbesar kita di sini. Indonesia mau menjadi apa dalam 10-15 tahun yang akan datang? Itu yang selalu saya sampaikan, kita harus bisa menjadi champion di bidang aquaculture. Itulah kemudian keluar 5 kebijakan atau 5 roadmap ekonomi biru. Yang pertama itu menjadi penting. Kita selalu mengabaikan soal ekologi. Di sini ada satu, bagaimana Indonesia mampu memperluas kawasan konservasi laut. Karena sekarang kalau melaut, sudah banyak ditemukan rumpon ilegal jumlahnya ribuan. Artinya apa? Artinya mau mencari ikan di laut sudah semakin sulit. Pada waktu Prof. Rohman masih muda atau masih kecil, saya yakin tidak perlu rumpon karena ikan sudah banyak. Dan ikan pun bisa datang ke pinggir pantai. Sekarang sulit, harus dikejar sampai di atas 12 mil. Itu yang terjadi. Maka inilah yang kita harus lakukan, bagaimana kita bisa mampu memperluas kawasan konservasi laut kita. Bisa mencapai 30%. Ini kita sampaikan ke publik dunia, sehingga internasional pun mengakui ya bahwa target kita sekarang sudah mencapai 29 juta hektar. Dari tahun 2045 harus bisa mencapai 97,5 juta hektar. Kalau jumlah itu bisa kita penuhi dengan baik, lalu betul-betul dia tidak terganggu, ya, terproteksi dengan baik, maka insya Allah nih masa depan generasi yang akan datang itu
akan bisa menjadi lebih baik. Karena laut itu biotanya luar biasa dan dunia sekarang sudah meratifikasi juga BBNJ, ya, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Jadi artinya bayangkan yang namanya biodiversity itu sekarang bagaimana kalau di luar batas wilayah negara itu sudah negara yang bersangkutan sudah bertanggung jawab mikirin juga. Artinya dunia sudah concern betul ya bahwa kalau terjadi persoalan dengan perikanan kita di laut atau biota kita di laut, mungkin sudah artinya terjadi kiamat itu pasti benar terjadi itu. Kenapa terjadi? Karena pertumbuhan umat manusia itu sangat eksponensial. Ya, tahun 2050 perkiraannya akan menjadi 9,7. Coba keluarin tadi 10,7, 9,7 miliar orang di tahun 2050. Sementara daya dukung bumi ya cuma segitu aja. Ya. Dan terus meningkat terus 2015 7,3, 2019 7,7, 2035 perkiraannya menjadi 8,9 miliar, 2050 akan menuju 9,7 miliar orang. Dan itu tentu akan memicu demand pertumbuhan daripada konsumsi food atau makanan. Ya, kalau kita bicara makanan itu kan ada 3. Karbohidrat, lemak dan protein. Protein ada 2, protein hewani dan protein ikan. Indonesia surplus untuk protein ikan. Ya. Hewani kita agak kurang karena masih banyak impor khususnya untuk daging sapi. Nah, inilah menurut saya konsumsi kita masih di angka 25 kg per kapita. Tertinggi itu di Portugal ya. Kalau kita bisa menggeser ini semua menuju ke produk sektor perikanan, demand-nya tambah lebih besar lagi. Demand Indonesia rata-rata di antara angka 11 sampai 13 juta ton setiap tahun. Nah, ini kalau kemudian naik 1 kilo aja udah luar biasa. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah penangkapan di laut harus dibatasi. Ini sudah keluar PP-nya, PP 11 2023, tapi sampai hari ini belum bisa kita jalankan secara benar. Kenapa demikian? Diprotes terus kita. Yang protes siapa? Nelayan? Bukan. Yang protes itu adalah pelaku penangkap ikan. Kalau nelayan enggak. Nelayan itu mereka diam dan tahu kapan harus menangkap, kapan harus berhenti, kapan harus tidak melaut. Karena situasi di laut memang harus dijaga supaya dia tetap sustain. Nah, mereka sudah seperti itu. Yang ketiga itu menjadi core competence kita, yaitu pengembangan perikanan budidaya. Ini tadi di sini saya bicara di masyarakat aquaculture. Ya, bersyukur karena tempatnya ada di perguruan tinggi. Jadi saya kira ini menjadi bagian dari getuk tular gitu ya untuk sinergi. Ya, menurut saya masa depan kita harus ada di sini. Jadi ke depan itu penangkapan itu harus menuju ke 0. Ya, atau kalau perlu hanya 1-2% saja penangkapan untuk jenis ikan tertentu. Sementara yang kemudian budidaya harus kita tingkatkan. Karena itu adalah masa depan, bukan masa depan Indonesia, tapi juga masa depan umat manusia. Percaya saja sama saya. Tadi Pak Sekjen mengatakan rumput laut Bangladesh, Pak Bangladesh yang dijadikan rujukan. Bangladesh itu datang ke saya tuh menterinya. Mereka kagum-kagum dengan kita cara berbudidaya, padahal kita sendiri belum hebat. Saya kagum dengan Jepang, saya bahkan kagum dengan Cina. Kalau Cina nggak usah dilawak. Dengan Vietnam, cara berbudidaya Vietnamnya. Saya kagum dengan cara berbudidaya Vietnam. Produksi perikanan mereka 25 juta ton, ya. 3 juta ton dia ambil dari perburuan di laut, selebihnya dari aquaculture. Dari berbagai macam termasuk perairan darat, perairan payau dan perairan laut. Itu yang dilakukan oleh Vietnam. Ini negara cuma 50 juta penduduknya dibandingin kita, tapi dia negara menang perang. Itu aja intinya. Saya sudah keliling. Ya, budidaya lobsternya itu sudah begitu masifnya, tapi 100% bibitnya itu datang dari Indonesia ilegal.
Sekarang juga lagi persoalan mereka, karena kita kencang terus ngomongnya sama China bahwa saya bilang, China kamu beli beli lobsternya itu dari sumber yang ilegal, ini termasuk illegal fishing. Nah itu mereka sekarang lagi minta origin, certificate of origin dari bibitnya itu. Nggak ada lah bibit dari, dia bilang dari Singapura. Singapura mana punya lautnya, nggak ada Singapura. Itu yang terjadi. Inilah nomor 3 ini menjadi sebuah kekuatan kita, masa depan kita. Dan ini terus terang tidak bisa diharapkan dari kementerian saja, tetapi yang kita harapkan dari industri. Maka masyarakat aquaculture Indonesia itu menjadi tulang punggung untuk tumbuhnya, untuk kuatnya, untuk menjadi champion di bidang budidaya seluruh komoditi. Sekali lagi, kenapa saya paksakan untuk datang ke sini dengan situasi yang tidak mudah, karena saya baru sampai rumah tadi malam jam 8, jam setengah 9 kurang lebih. Terus kemudian pagi-pagi jam 6 pagi-pagi harus sudah terbang ya ke Denpasar, dari Denpasar 3 jam menuju ke sini pakai forerunner. Habis ini saya harus kembali lagi. Kenapa? Karena besok pagi saya nggak tahu, ini sama beliau ini diajak rapat lagi di Komisi 4 gitu ya. Udah ini yang ketiga nih, bisa mudah-mudahan sudah final ya Pak Rohman ya. Saya sih sebetulnya kalau kesini ya pengennya nginep gitu, tapi terpaksa nggak bisa. Nah itulah kenapa saya sampaikan kepada para dirjen. Para dirjen sampai bilang, Pak diwakilin aja. Enggak, saya mau datang. Bukan karena Pak Rohman sebagai former minister dulu, bukan. Bukan karena Pak Rohman sebagai anggota Komisi 4, bukan. Karena karena aquaculture, karena masyarakat aquaculture Indonesia. Itu yang menjadi penting. Ini menjadi tangan kanannya pemerintah tentu. Jadi banyak sekali tugasnya masyarakat aquaculture. Bagaimana adopsi teknologi, bagaimana mendrive riset bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya, dan kita punya Unhas, punya Undip, punya Brawijaya, punya IPB ya, yang sangat concern ke budidaya. Itu yang harus kita perkuat. Nah, sekarang persoalannya, Norway dia melakukan sebuah riset dengan panjang waktunya. Waktu saya tanya berapa lama kamu riset soal salmon, dia bilang 50 tahun. 50 tahun tapi sekarang dia menjadi the winner. Artinya market salmon itu valuasinya tidak kurang dari 50 miliar dolar worldwide ya. Ya terserah kemudian Australia mengembangkan juga, Chili mengembangkan juga, bagi dia nggak masalah. Sekarang Iceland juga mengembangkan, tapi pentingnya adalah Norway telah mampu melakukan itu sehingga salmon menjadi bagian dari kebutuhan dan bisa memenuhi kebutuhan protein atau pakan dunia. Lalu kemudian sekarang ini dari 5 roadmap ini khusus untuk budidaya ada 5 komoditi yang menurut pandangan kami dari Kementerian Kelautan ini melalui sebuah kajian tentu ya. Udang, walaupun sejujurnya udang ini faname ditemukan oleh dokter-dokter atau periset-periset dari luar Indonesia, nggak apa-apa. Nah kita mudah-mudahan nanti melalui masyarakat aquaculture tidak hanya mampu melakukan model budidaya yang lebih efisien dan kemudian lebih produktif ya, lebih dipertanggungjawabkan ingredientnya dan ujungnya adalah kemudian mampu menggaranti. Jadi kalau industri itu 3 hal ya, industri yang paling penting. Jangan berpikir dulu di hilir ya, di hulu dulu. Industri itu yang penting 1 quantity, nomor 2 quality, nomor 3 delivery time. Kalau kuantitinya besar, quality-nya standar, terus tepat waktu panennya, sudah. Bapak-bapak, ibu yang bergerak di industri aquaculture sudah pasti jaya. Kenapa? Kebutuhan itu kan terstruktur, ya, kuantiti juga terstruktur, kualitas juga sama terstruktur. Sekarang masalahnya kita mampu nggak? Di tempat yang sama selalu panen terus,
belum pernah atau belum tentu dengan kualitas dan jumlah yang sama. Itu pada kenyataan yang kita hadapi. Ini yang menurut saya menjadi tantangan kita. Ini yang menurut saya harus betul-betul menjadi perhatian kita antara masyarakat, kelompok masyarakat aquaculture dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu adalah tempat riset yang paling murah, Pak, Ibu. Jadi saya bilang riset yang paling murah itu di mana? Perguruan tinggi. Sudah. Paling murah dan paling saintis lah kalau menurut saya. Itu harusnya di situ. Maka saya akan all out juga di sini untuk selalu bagaimana nih salah satunya nih yang akan kita rencanakan, ini rahasia sebenarnya tapi saya mau sampaikan. Politeknik ini akan kita geser, kita gabung jadi satu menjadi Institut Kelautan Indonesia. Itu benar-benar satu tetapi kita memiliki sebuah, di Cina punya Universitas Kelautan Indonesia, di Korea punya, di Jepang ada, Indonesia fakultas-fakultas gitu ya. Nah ini kita akan bikin, mudah-mudahan ini bisa. Lalu yang kedua ada tilapia atau nila salin. Lihat tilapia marketnya sampai 23 billion US dollar setiap tahun demandnya gitu. Di Mesir itu sampai dia bikin budidaya yang bikin Menteri Pertahanannya. Saya waktu tanya kenapa Menteri Pertahanan, karena ini menjadi bagian dari yang paling mudah disediakan dan bisa memenuhi protein untuk kepentingan para tentara atau masyarakat ketika dalam situasi perang dan seterusnya. Itu dia lakukan. Maka itulah yang terinspirasi kemudian pantai utara Pulau Jawa yang rusak itu kemudian kita tes. Karena kita juga punya di Pantura kita punya ada kurang lebih sekitar 400 hektar eks tambak udang inti rakyat yang kita modifikasi untuk kita rubah menjadi nila salin. Kemudian berhasil, ya. Presiden yang terdahulu datang, Presiden Prabowo juga datang. Akhirnya kemudian kita usulkan revitalisasi Pantura, kita uji coba dengan 20.000 hektar. Nah ini yang sedang kita akan jalankan, nanti kemudian yang berikutnya mungkin kita ganti lagi dengan komoditi yang lain, yang kira-kira dia adaptif dengan lingkungan yang, kan di situ sudah ada industri, ada pestisida, ada segala macam. Nah ini yang mesti harus kita treatment sedemikian rupa sehingga nanti Pantura itu akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar dan kemudian menjadi industri ketersediaan protein yang kuat. Ini yang akan kita desain skala industri dengan investasi yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya adalah kepiting, ya. Kepiting ini udah kita batasin. Kalau mau jujur sebetulnya saya doyan kepiting. Saya juga doyan sebenarnya kepiting. Kepiting tuh kalau saya ngecek itu di pasar ya, maksudnya itu yang di warung-warung itu pasti selalu yang kecil-kecil pun keangkat gitu. Padahal kan ketentuannya situ kalau 12 cm. Iya, itu baru boleh. Di bawahnya enggak, tapi banyak juga yang di bawahnya. Kita diem aja juga gitu. Karena atas nama apa? Karena ekonomi. Oke. Ini salah satu yang akan kita kembangkan, kita buat modeling juga. Kita sudah punya juga modeling kepiting dengan membuat kayak apartemen-apartemen seperti itu. Nah, masyarakat aquaculture itu harapan saya nanti ada klaster gitu. Ada klaster kepiting, memproduksinya mampu sampai 1.000 ton per bulan. Nah ini saya bilang quantity. Kalau 1.000 ton per bulan yang bisa diproduksi oleh masyarakat aquaculture, market pun akan bisa terpenuhi di situ. Lalu kemudian lobster, masa iya sih kita punya bibit lobster, walaupun kita belum mampu, hasil pemijahannya sudah kita lakukan, tapi hasil pemijahannya belum bisa survive. Ya, memang alam dengan bentukan selalu berbeda. Tapi kita yakin ini tantangan bagi para periset yang ada di perguruan tinggi. Tentu drivernya harusnya dari MAI. Yang berikutnya rumput laut. Rumput laut ini yang juga harus dilakukan penelitian yang mendalam. Apakah dia mampu menggantikan tepung ikan? Karena dia dari laut, saya nggak tahu ingredientnya itu kandungan omega 3, omega 6-nya barangkali dan seterusnya. Lalu teksturnya, apakah dia juga mampu untuk menjadi substitusi daripada tepung ikan. Karena tepung ikan ini juga sebetulnya nggak sustain.
Kenapa demikian? Setiap 1 kilo udang dia akan menghancurkan sekian banyak ikan pelagis yang lain, kalau di internasional ya, atau ikan-ikan rucah yang lain yang akan dikeringkan dijadikan tepung untuk kepentingan udang. Nah, lama-lama habis juga ya di situ. Jadi nggak sustain. Ini yang harus dipikir. Makanya gimana melakukan substitusi terhadap pakan yang didominasi dari tepung ikan yang kemudian disubstitusi menjadi dari rumput laut misalnya atau dari bahan plantation yang lain. Nah, itu. Jadi saya mau berhenti di situ saja, tapi sekilas saya mau sampaikan 5 kebijakan kita itu. Yang keempat, pulau-pulau kecil, ini marine tourism sebetulnya. Yang sekarang selalu ribut, kalau di media sosial ada yang jual pulau. Sebetulnya sih di dunia capital market seperti sekarang ini tuh nggak ada masalah, bukan jual. Mungkin memanfaatkan, tapi bahasa mereka menjual. Gitu ya. Karena pulaunya kan nggak bisa diangkut juga. Pulau yang di Anambas misalnya dibawa ke Inggris nggak bisa, tapi orang Inggris investasi di Anambas kalau itu bagus nggak ada masalah juga karena nilai tambahnya kan ada untuk Indonesia. Tapi ini ngomongnya di sini aja, karena kalau saya ngomongnya di luar nanti dibilang jadi rusak, kita bisa dihajar gitu ya. Padahal nggak akan kayak gitu sebetulnya. Oke, yang kelima, kemarin saya disorot ini waktu disertasi, saya bicara soal bagaimana balancing antara ekologi dan ekonomi. Kemudian nomor 5, kenapa bukan marine waste gitu. Kenapa plastik waste yang disoroti. Saya bilang plastik waste itu dangerous. Dia bilang yang dangerous itu bukan cuma plastik. Seperti tiling, tambang, segala macam itu juga dangerous. Terus kemudian dan lain-lain. Tapi saya bilang kalau plastik itu yang nyorot itu publik dunia. Kenapa demikian? Karena masih sekian besar orang menangkap ikan di laut, kalau dia jadi mikroplastik, maka dia dimakan oleh ikan dimakan manusia dan menyebabkan penurunan kesehatan. Jadi ada kanker dan lain sebagainya dan seterusnya begitu. Sehingga plastik menjadi faktor yang betul-betul menjadi sorotan dunia. Ya, tapi kalau dari sisi keilmuan nggak boleh. Kalau marine pollution tuh kalau hanya plastik nggak boleh ternyata gitu. Tapi biarin aja, saya ngotot tetap plastik gitu. Nanti yang lainnya marine pollutionnya yang lain gitu. Karena ini menjadi concern utama sebetulnya, menjadi musuhnya masyarakat, musuhnya umat kehidupan. Kenapa demikian? Karena dia juga diproduksi terus-menerus dalam jumlah yang sangat besar. Itu saya kira Bapak Ibu yang mungkin saya sampaikan apa yang namanya ekonomi biru. Tapi satu hal saja, cita-cita MAI, harapan saya adalah menjadi driver ya, untuk bukan hanya pasar, tapi menjadi driver juga untuk teknologi terbarukan, supaya di dalam proses aquaculture itu sendiri betul-betul bisa menjadi lebih efisien, lebih efektif dan lebih berkualitas. Itu saya kira harapan saya ke depan, MAI tetap yang ada di depan dan menjadi partner pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan, untuk mewujudkan Indonesia menjadi champion di sektor aquaculture. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih banyak Bapak Menteri atas pidato yang benar-benar luar biasa insightful. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Bapak Menteri? Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan mengadakan sesi diskusi yang akan dipandu langsung oleh moderator, yaitu Sekretaris Jenderal Masyarakat Aquaculture Indonesia, Bapak Romi Novriadi. Kami silakan. Terima kasih. Wah, ini kursinya lebih menghadap ke kiri. Ya, terima kasih Pak Menteri. Tadi betul-betul ada strong conclusion yang kuat tentang champion komoditas. Ada udang, ada ikan nila, ada rumput laut, lobster, dan juga faname. Dan pada akhirnya kita juga ingin kepiting. Kita juga ingin memperkenalkan Pak Menteri, di MAI kita punya Jurnal Aquacultura Indonesiana. Jadi di Jurnal Aquacultura Indonesiana itu semua teknologi inovasi terbaru juga kita tampilkan Pak. Nanti kita jadwalkan juga untuk memberikan rilis terbaru dari inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di MAI.
Kemudian kita punya lembaga sertifikasi profesi Pak Menteri. Jadi kita memberikan sertifikat kompetensi bagi manajer produksi udang, manajer aquakultur dan juga operator teknis. Jadi LSPAI saat ini di bawah pimpinan Profesor Yusinta Fujaya dari Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi kita sudah mulai bersinergi dengan para pelaku usaha, bahkan selama keberadaan di Bali Prof Yusinta ini juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan para pelaku usaha untuk disertifikasi kompetensinya terkait dengan aquakultur. Demikian Pak Menteri. Untuk selanjutnya, untuk pemantik diskusi kita, saya persilakan Prof Romi Dauri untuk memberikan paparan, mungkin 1 atau 2 slides, untuk kemudian kita lakukan diskusi interaktif terkait dengan industri aquakultur nasional dan khususnya di Buleleng, Bali. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kami dari seluruh insan aquakultur, Pak Menteri yang mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Pak Menteri dan tidak tanggung-tanggung didampingi oleh dirjen yang utama, 3 dirjen, Pak Teberu, Pak Tornando dan Pak Ipung gitu ya. Buat kami ini suatu kebanggaan, kehormatan dan memacu semangat gitu. Untuk bapak-bapak ibu, sebelum saya jadi anggota DPR, saya sempat 1,5 tahun mendampingi Pak Menteri sebagai penasehat. So I know every detail of chemistry Pak Menteri ya. Jadi kalau boleh curhat, Pak Menteri dari 6 menteri pengganti saya itu yang chemistry-nya, DNA-nya sama, rasanya Mas Trenggono saya. Dalam arti kita punya guru yang sama yaitu Pak Lee Kuan Yew. Beliau pernah cerita sama saya bahwa Lee Kuan Yew seperti kita ketahui kepala negara udah Perdana Menteri salah satu yang terbaik di dunia, dan di dalam buku terakhir yang judulnya From the Third to the First World, kata Pak Lee Kuan Yew, kami berdua share ya, pemerintah yang berhasil, yang sukses adalah pemerintah yang mampu menumbuh kembangkan sektor swasta dan usaha rakyat. Karena memang rumusnya kami tahu berdua bahwa state budget atau APBN itu di seluruh dunia, baik di Cina, Amerika itu memang hanya 20%. Jadi 80% ekonomi negara ya artinya oleh rakyat. Dan falsafah APBN kan hanya untuk 3, itu untuk membangun infrastruktur, membangun SDM dan regulasi. Jadi terima kasih Mas Trong, kita satu chemistry ya. Karena itu saya tahu walaupun beliau kemarin ujian disertasi tertutupnya di ITB, 2 hari yang lalu kita rapat sampai malam, dan besok rapat lagi, tapi karena keyakinan yang sama yaitu aquakultur seharusnya menjadi leading sector dan dalam bahasa MAI-nya game changer Mas, game changer untuk menentukan Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045 atau tidak. Oleh karena itu mohon izin Pak Menteri, hasil analisis 2 minggu MAI memperkuat keyakinan Pak Menteri nih. Lanjut. Nah ini mudah-mudahan bisa lihat ya. Jadi menurut kami scope atau ruang lingkup aquaculture itu di 3 habitat, yaitu habitat laut, mariculture, habitat payo, coastal aquaculture, dan habitat tawar, freshwater aquaculture Pak Menteri. Dan karena waktu potensinya ada di situ, tapi kalau berdasarkan kalkulasi kami potensi produksi lestari aquaculture itu sekitar 100 juta ton per tahun. Itu menempatkan Indonesia sebagai negara aquakultur terbesar di dunia dalam arti potensi gitu. Nah lalu inilah mengapa kami menjadikan dan memohon Pak Menteri jadi ketua Dewan Pembina kami dan bahwa menerima dan didampingi anggotanya itu 3 dirjen, bukan hanya Pak TB Heru Pak, di sisi hulu kami pun meminta izin Bapak untuk mengangkat Pak Tornando sebagai anggota Dewan Pembina karena beliaulah yang menghilirisasi, mengolah dan membuat added value gitu. Kemudian Pak Dirjen PDSKP ya itu bertugas mengamankan ruang yang sudah dialokasikan oleh Dirjen PRL supaya aquaculture tuh nggak diganggu persis. Nah tugas Pak Tornando itu kami mohon sih 2 Pak Menteri ya, yaitu di industri pengolahan yang namanya hilirisasi di 3 kelompok itu Pak Menteri, yaitu finfish, kemudian moluska dan krustase Pak. Nah tetapi yang ingin kita dorong untuk Pak Dirjen Tornando dan Pak Dirjen Koswara ada Dirjen baru adalah bagaimana memanfaatkan biota perairan khususnya laut untuk bioteknologi industri Pak Menteri.
Dan berulang kali saya katakan disitulah potensinya 4 kali lipat lebih besar daripada industri digital Pak. Nah maka dari muara atau ujung semua itu final product dari PTB Heru itu bukan hanya untuk pangan protein Pak Menteri, tapi juga ada namanya pangan fungsional PTB Heru ya. Nanti kerjaan Pak Koswara dan Pak Tornando ya, kemudian di situ ada yang namanya marine culture food crop Pak. Seperti saya laporkan Pak Menteri 2 hari yang lalu di Komisi 4 bahwa 10 tahun terakhir ini China berhasil membudidayakan padi di ekosistem laut Pak. Dengan produktivitas 4,5 ton per hektar per siklus. Jadi kalau setahun kan 9 ton Pak. Padi kita rata-rata PTB Heru hanya 5,3 ton Pak per tahun rata-rata. Jadi kalau PTB Heru come up ya dengan terobosan baru bahwa padi pun bisa dibudidayakan di laut, saya kira itu menjadi game changer atau panacea luar biasa Pak Menteri. Berikutnya Pak Menteri sudah merintis bahwa ternyata rumput laut juga bisa untuk biomaterial, not only bioplastik tapi yang lain gitu ya. Dan kemudian microalgae atau phytoplankton juga bisa untuk biofuel Pak. Jadi dengan demikian aquaculture not only untuk swasembada pangan Pak, tapi swasembada energi, kemudian job creation dan seterusnya. Saya 2 bulan lalu diajak ke Sleman sama Jogja Pak, ternyata aquaculture based tourism berkembang Pak. Jadi selokan PTB Heru yang tadinya kumuh dijadikan jernih, yang dulu warna kulitnya itu seperti warna kulitnya Omas pemain Sidul anak Betawi hitam ya. Sekarang warna air di Jogja tuh udah kayak kulitnya Via Valen. Saya penggemar dangdut Pak, jadi bayangannya Via Valen aja. Atau kalau Pak Tornando sama Mas Ipung di PDSKP dia penggemar Raisa Pak, tetap putih gitu. Nah jadi itulah 10 produk Pak Menteri yang harusnya sungguh-sungguh aquaculture itu bukan hanya sektor penunjang tapi menjadi leading sektor. Terakhir lanjut. Dan itu potensi ekonominya sudah kami hitung sekitar 21 billion US dollar Pak. Kami pernah bersimulasi PTB Heru ya, kalau kita bisa benar-benar cita-cita Pak Luhut waktu itu ya, dan Pak Menteri juga memproduksi udang budidaya itu 2 juta ton Pak. Sekarang si Ekuador kan 1,2 juta ton, pada garis pantainya hanya 2.300 Pak. Kita 100.000 tuh. Itu ternyata bisa mengkontribusi 1% pertumbuhan ekonomi Pak. Dihitung dengan industri hulu hilirnya Pak. Nah jadi kami yakin dan Pak Menteri pun menyaksikan betapa saya di Komisi 4 selalu mendukung program Pak Menteri untuk mewujudkan atau membangunkan raksasa ekonomi tidur di aquaculture ini. Jadi inilah Pak Menteri yang diungkapkan Pak Sekjen bahwa kami ingin menjadi mitra strategis dengan pemerintah, dengan industriawan ya, dengan kaum akademisi dan peneliti. Itu makanya di fungsi kami pertama Pak Menteri seperti harapan Bapak tadi, kami ingin mendorong aktivitas R&D Pak, yang tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal Pak, tetapi juga menghasilkan inovasi untuk semua aspek aquakultur. Dan yang ketiga tentunya adalah untuk informasi ilmiah untuk Bapak, untuk Pak Dirjen, Pak, untuk swasta sebagai dasar untuk planning dan pengambil keputusan. Kemudian yang kedua kami pun ingin memberikan masukan atau kritik yang membangun Pak, tentunya bukan hal yang kayak preman gitu ya, untuk kebajikan dan mimpi kita membangun aquaculture secara sustainable itu kita wujudkan Pak Menteri. Kemudian yang ketiga kami juga ingin memerankan sebagai fungsi promosi dan advokasi karena kami sadar betul pemerintah sendiri seperti Bapak ungkapan nggak mungkin Pak. Jadi kemudian yang terakhir adalah ini soal pakan, soal fluktuasi harga Pak. Kalau Indonesia itu macam China Pak, macam Vietnam, yaitu kita harus membangun yang namanya Indonesia Aquaculture Incorporated ya. Jadi setiap pelaku usaha entah itu di perbenihan hatchery, di pembesaran, di pengolahan, sampai ke rantai suplai itu kompak Pak. Insya Allah mimpi Pak Menteri, mimpi kita bersama bahwa aquaculture itu menjadi leading sektor, insya Allah akan terwujud Pak. Dan terakhir sebelum saya tutup, ini hadir lengkap Pak dari para akademisi, para peneliti orang top. Prof. Bambang Widido ini dialah yang punya hak paten Pak untuk sistem tambak biokrit tahun 1995 Pak. Dan banyak paten yang lain nanti dia cerita. Sekarang ada menemukan ternyata silvofishery itu tidak seperti dulu Pak.
Dulu kan silvofishery gabungan mangrove dan tambak kan kesannya produktivitasnya rendah, hama bangsa berang-berang musang sering mengganggu. Ini ada terobosan baru dan berduet dengan Profesor Esti. Profesor Esti pun dapat hak paten Pak untuk biofarmaka. Tepuk tangan nih, Profesor ini luar biasa, cerdas, pinter, cantik juga Pak. Jadi segalanya ada di dia gitu. Nah nanti mungkin sebentar menceritakan progres silvofishery tidak seperti dulu lagi Pak Teberu ya. Tapi benar-benar simbiosis antara mangrove dan biota yang dibudidayakan. Kemudian top profesor lain juga ada Profesor Yusinta dari Unhas ya. Beliau leading scientist di bidang crab kepiting ya. Tahun lalu dia melewatkan sabbatical time-nya di Amerika Pak untuk mendalami ini. Kemudian di sini ada Profesor Rita Rostikaman dari Profesor Rita dari Unpad beliau. Kemudian tadi sih ada Profesor Budi Prayitno mana ya dari Undip ya? Ada, masih ada nggak ya? Beliau ahli penyakit ikan Pak. Dulu menjadi tim Satgas Nasional untuk pencegahan penyakit ikan. Kemudian Tribun ada senior dari Undip Profesor Johannes Huta Barat. Nah buat saya walaupun orangnya muda Pak dari sisi pengusaha itu, kontribusi Mas Aris Mutadi itu luar biasa Pak. Baru kemarin menyelesaikan tugas dengan baik sebagai Ketua Umum Shrimp Club Indonesia. Dan beliau sekarang bekerja untuk perusahaan Korea Chil Samsung ya di Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian di sini ada Pak Ahoy, mana Pak Ahoy ya? Yang Bandeng tadi ya, Pak Ahoy itu. Kemudian ada lulusan ITB dari Teknik Fisika, Mas Andi punya perusahaan namanya Aquatech Pak, ini berdiri sejak zaman Bang Fadel tahun 2010. Aquatech itu produk HDPE, karambanya itu terbaik di dunia Pak. Jadi Cina, Singapura dan Malaysia itu impornya dari Padalarang. Ayahnya juga Pak Budi, siapa namanya? Budi Prawira ya, itu alumni ITB juga Pak. Jadi memang ITB proven sebagai kampus yang menciptakan alumni yang sangat inovator, itu dia terbesar. Terima kasih Mas Andi. Terus berikutnya ada Pak Sitorus, mana teh Pak Sitorus ya? Pak Sitorus ini dia di himpunan budidaya laut Pak. Jadi mohon izin Pak, dulu sebelum 2015-2019 Bapak bisa nebak sama menterinya ya, itu kita raja kerapu di dunia Pak. Cuman mohon izin pada periode itu ada kebijakan yang transportasi kerapu hidup dari Karamba Jaring Apung itu Pak dilarang Pak, dianggap transshipment. Jadi marketnya nggak ada, Pak Menteri lebih tahu bahwa harga kerapu yang mahal kan yang dalam keadaan live Pak itu dipotong Pak. Singkat cerita kalau boleh PR besar buat Bapak dan kita semua, ternyata sekarang hegemoni kerapu diambil alih oleh Malaysia Pak. Dari hatchery-nya sampai dengan marketnya itu yang harus kita rebut lagi. Cina juga dan Pasitorus nanti bisa kita jadikan sebagai garda terdepan Pak untuk membangkitkan lagi usaha di mariculture. Siapa lagi yang belum saya sebut ya? Ada Pak Ilham Pak, anak buah Bapak ini, dia S1-nya memang STP, jadi juniornya Pak TBRU, S2-nya di Australia Pak, kemudian S3-nya di UK kalau nggak salah. Jadi dia di bidang aquaculture pun aset Bapak gitu. Sehingga tadi diskusi ini kita kesimpulan Pak, salah satu kelemahan bangsa Indonesia ini too many cowboys dan Indian Pak, terlalu banyak jadi pengamat tapi yang bekerja kurang. Sehingga kami mengapresiasi Poltek AUP Pak Ipung, Pak TBRU yang dibawa KKP, dibawa kendali Bapak Menteri itu sungguh-sungguh bisa menjadi perguruan tinggi vokasi Pak yang meluluskan itu bukan hanya teori tetapi siap bekerja dan menciptakan lapangan kerja. Tadi sudah kita kawinkan antara Poltek dengan si pengusaha di budidaya laut. Saya kira itu aja, kalau ada yang belum disebut bukan berarti saya tidak memperhatikan, tapi kalau disebut terus bisa sampai Isya nggak selesai. Tapi intinya this is the full stakeholder of aquaculture Pak. Ada dosen, ada peneliti, ada pengusaha, ada civil society kayak LSM dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri dan kita tepuk tangan Pak Menteri. Terima kasih Mas Roni. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Menteri. Kita masuk ke diskusi interaktif ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat status ekspor udang kita nih, saya membaca data dari Pak Tonanda juga,
dan juga di highlight oleh Stream Insight bahwasanya kita mengalami peningkatan ekspor nih Pak ya, udang faname kita. Jadi year on year sekitar 11%, kalau di April 2020 14, sekian persen ya. Jadi ini Prof. Rohmin, udang faname kita sebenarnya kita mengalami peningkatan ekspor year on year di April 2025 dibandingkan 2024. Tetapi masalahnya sekarang nih Pak, kan kemarin Pak Ahok juga lagi panen udang, harga turun nih Pak tiba-tiba, Rp5.000 per kilogram. Jadi kalau kita lihat survei dari Global Aquaculture Alliance, ada 5 masalah utama di udang nih Pak. Yang pertama market fluctuation, yang kedua memang terkait dengan feed quality atau feed cost, biaya pakan, kemudian yang ketiga penyakit, yang keempat itu ada terkait dengan disease Pak, disease dan juga biosecurity. Nah kalau kita lihat 2 top besarnya adalah market fluctuation dan juga tentang feed, baik itu feed quality ataupun feed cost. Nah ini kita ingin minta tanggapan dari Pak Haris ini selaku mantan Ketua Shrimp Club Indonesia, ingin mengajukan semacam pertanyaan ke Bapak ini. Jadi terkait dengan feed ini Pak, sebenarnya kalau peneliti di kita, pakan itu kan sebenarnya hanya memenuhi kebutuhan spesifik nutrisi dari organisme akuatik yang kita budidayakan. Contohnya misalnya proteinnya sebenarnya spesifik udang faname SNI 30%, tetapi kalau kita misalnya kurangi proteinnya supaya lebih ekonomis, tetapi hal-hal seperti amino acid, ada 3 limiting amino acid seperti lysine, methionine, threonine, itu harus diperhatikan Pak. Jadi mungkin bisa kita produksi pakan ekonomis, tetapi tetap mempertahankan kualitasnya. Kalau misalnya dari sisi nutrisi, kemarin kita juga baru hentikan riset kita sudah berhasil Pak memproduksi pakan bebas fish meal di udang. Bahkan formulasi pakan kita itu sekitar Rp8.400 per kilogram. Tetapi kan nanti Pak Haris bisa menjelaskan juga Pak Haris. Di industri pakan itu kan ada template Pak ya, yang membuat harga pakan itu mahal. Jadi ada biaya canvassing, marketing, ada biaya hal-hal lain. Termasuk itu menjadikan pakan kita, menjadikan udang kita tidak kompetitif. Jadi kalau dibandingkan dengan Vietnam dan juga India, udang kita 0,1 sampai 0,2 US dollar lebih mahal dibandingkan India dan Vietnam. Mungkin ada tanggapan dari Pak Haris, silakan Pak. Terima kasih, hormat Pak Menteri, Prof. Rohmin dan moderator. Tidak banyak yang mau saya sampaikan. Kami dari industri pakan selama ini produk pakan sebenarnya adalah produk dalam negeri, memang raw materialnya sebagian besar masih import, betul seperti itu, tapi memang kami manufaktur di Indonesia. Yang jadi selalu menjadi kambing hitam atau sasaran tembak adalah bahwa pakan mengandung 50% dari biaya produksi budidaya, dalam hal ini udang. Ya betul, memang 50 bahkan 50% dari biaya produksi udang adalah dari pakan, dan itu dianggap sebagai pemicu tingginya biaya produksi produk kita dibandingkan Ekuador dan sebagainya. Maka kami melalui kesempatan ini kepada Pak Menteri sangat berharap bahwa program revitalisasi yang lebih mengedepankan teknologi untuk efisiensi dan sebagainya, mohon kami diajak untuk membicarakan itu, karena di pemerintah maupun di MAI sendiri begitu banyak periset di bidang formulasi pakan, biar kita tidak sepenuhnya tergantung pada konsultan luar negeri, karena Dr. Romi dan sebagainya adalah orang-orang yang secara nutrisi sangat memadai. Mohon kami dibantu, industri mohon dibantu, dijembatani dengan riset institution yang Bapak sangat-sangat tersebar luas dari Aceh sampai ke Maros, agar kami mendapatkan fresh and first hand research yang sangat kompatibel dengan situasi lokal, dengan kondisi lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, program revitalisasi di pantai utara yang sangat-sangat besar dan ambisius itu berharap bahwa didukung oleh infrastruktur berupa ketersediaan broodstock yang SPF, yang free penyakit. Dan selama ini salah satu problem kita adalah dalam hal importasi broodstock SPF, ada larangan terhadap negara tertentu untuk ekspor ke kita, yang mohon kalau diperkenankan untuk ditinjau. Ada keputusan Menteri nomor 43 tahun 2014 yang saat itu ada penyakit AHPND, sehingga ada negara yang nggak dibolehkan untuk ekspor ke kita. Dalam kondisi ini menurut teori katanya harus negara tersebut nggak ada penyakit dan negara asal ada penyakit. Sementara penyakit itu sekarang merata, di kita juga sudah ada, di negara tersebut ada. Mohon kalau memang ada kesempatan untuk direkonsider, ditinjau ulang tentang larangan impor induk, karena induk yang tersedia di Indonesia ini tidak cukup memadai untuk quantity maupun quality, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi
program revitalisasi ini kalau didukung juga oleh kemudahan dalam hal pengadaan induk yang berkualitas selain di Karangasem dan sebagainya, itu akan sangat membantu percepatan peningkatan produksi. Begitu Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak Aris. Kita lanjut lagi Pak Menteri ya. Oke. Jadi terkait dengan climate change ini Pak. Jadi aquaculture ini kan sangat terdampak sekali dengan perubahan iklim. Jadi peningkatan suhu, otomatis metabolisme ikan, udang juga naik. Pada akhirnya juga nanti sistem imun juga terdepresi, water quality, otomatisnya oksigen Pak. Jadi oksigen terlarut itu kalau suhu tinggi, daya hold-nya itu semakin rendah. Nah ini kita MHI ada sistem silvofishery, mungkin Prof. Bambang mungkin bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana dealing dengan climate change ini Prof. Bambang terkait dengan silvofishery untuk di penerapan aquaculture. Terima kasih, melaporkan saja Pak Menteri. Jadi 2 tahun terakhir ini kami sedang meneliti juga kaitan antara lingkungan dengan perkembangan budidaya udang. Belakangan kan kita lihat semakin banyak variasi penyakit udang yang sulit dikendalikan. Salah satu yang mencolok itu adalah yang penyakit AHPND tadi. Dulu waktu saya memandu perusahaan yang di Lampung itu, Carun Propan 10 tahun itu, selalu memonitor bakteri Vibrio parahemolyticus itu namanya. Dan Vibrio itu concern kami itu untuk kesehatan konsumen, kesehatan udang untuk konsumen. Dan tidak merupakan penyakit udang. Nah sekarang udang itu menderita sakit AHPND karena terlalu banyak bakteri tadi. Nah kaitannya dengan lingkungan, dulu kita tidak pernah mendapatkan bakteri itu sebagai penyakit, belakangan ini ternyata kami hubungkan kelihatannya karena imun sistem yang dibangun alam itu di mangrove itu Pak. Perakaran mangrove itu berkontribusi dengan kesehatan udang sangat tinggi karena di situ banyak perifiton dan peripitik bakteri yang bersifat probiotis bagi udang. Dan kalau bakteri itu dimakan oleh udang, imun naturalnya itu timbul. Itu masih anggapan yang dikaitkan dengan kenapa industri bakteri itu mengisolasi Bacillus, Lactobacillus dari perakaran mangrove, dibiarkan di laboratorium, kemudian dijual kepada para budidaya intensif. Padahal kita sini kalau memelihara mangrove dengan bagus, itu akan secara alami dikonsumsi ikan dan udang dan itu imunostimulan yang alami itu akan terbentuk. Nah, dikaitkan dengan program mangrovisasi atau perbaikan hutan mangrove oleh Departemen Kehutanan. Selama ini Departemen Kehutanan memperbaiki mangrove ya hanya menanam saja, termasuk tambak-tambak yang dulu asalnya dari mangrove dihutankan lagi, ya masyarakat petambak akan kehilangan lapangan pekerjaan karena semuanya tutup mangrove. Dan akhirnya setelah proyek selesai, kompensasi bagi petambak selesai, dibabat lagi. Nah, ini tantangan kita setelah kami selidiki itu ternyata ada potensi simbiosis mutualisme dari mangrove dan air yang belum kita manfaatkan sebesar-besarnya. Karena kalau perairan ada di, mangrove ada di perairan yang ada ikan dan udangnya itu sehat-sehat. Kalau kita nangkap ikan di perairan pesisir yang banyak mangrove, kita mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak dibandingkan perairan pantai yang nggak ada mangrove. Nah, langkah kami dari hasil penelitian ini yang akan di follow up oleh Kehutanan, sedang dalam penggodokan itu, mengembangkan pola penanaman mangrove di tambak yang memungkinkan tambaknya tetap berkinerja dan produksinya bisa ditingkatkan, tapi tanaman mangrove itu bisa meningkat tegakannya mencapai 40-50% dari kawasan. Itu bukan berarti separuh untuk hutan, separuh untuk tambak, enggak. Karena perairan yang kita maksudkan itu adalah 1 hektar kawasan itu 50% yang ada mangrove-nya tadi itu perairannya juga bisa dimanfaatkan oleh ikan dan udang. Makanya pola tanam mangrove itu harus kita atur sedemikian rupa, air yang ada di situ juga bisa dimanfaatkan oleh ikan dan udang itu. Nah, sekarang kemarin waktu kita penelitian itu ada dana dari JICA, dari Jepang, yang ini sudah berakhir dan akan di follow up oleh Departemen Kehutanan, yang mohon nanti kalau ada teman-teman dari KKP yang kita terlibat, dan saya yakin KKP kan juga ada program memperbaiki mangrove, itu bisa disinergikan sehingga
potensi ikan dan udang meningkat, selama juga itu mangrove-nya tegakan juga meningkat. Kalau 50% dari 600.000 hektar tambak tradisional, itu carbon trade-nya sudah sangat-sangat signifikan. Tapi proyek itu durasinya minimum 3 sampai 4 tahun, bukan selama ini kan proyek-proyek baik bantuan dari luar maupun dari dalam itu paling 2 tahun selesai. Ulangi lagi, mulai lagi itu lama negosiasinya atau penilaiannya. Kalau sekali run 3 sampai 4 tahun, kita bisa mulai dari rekonstruksi dari tambak tradisional. Tambak tradisional pun desainnya harus kita perhatikan. Selama ini nggak ada desain tambak tradisional seperti apa yang memungkinkan ikan udang tumbuh lebih baik dan mangrove-nya juga tumbuh lebih baik, itu masih belum ada. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menjalankan itu dengan baik. Itu Pak Menteri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Bambang. Jadi kalau saya selalu ingat ini pakem Pak Menteri kan ekologi dan ekonomi harus seimbang Pak ya. Terkait dengan silvofishery ini memang untuk sustainable aquaculture ada 2 Pak, silvofishery dan juga integrated multitrophic untuk yang mariculture. Nah ini untuk ekonomi kita mau minta statement dari Prof. Esti, ternyata juga silvofishery ini ketika mangrove dan tambak udang ini dikonsolidasikan ada nilai ekonomi yang sudah disimpulkan oleh Profesor dari Universitas Mula Warman. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Roli, terima kasih Pak Menteri, Prof. Romin dan juga Prof. Bambang. Perkenalkan saya Esti Handayani Hardi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, saat ini sebagai bendahara umum di masyarakat aquaculture Indonesia. Jadi mungkin saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Bambang. Jadi benar Pak Menteri, jadi sebagai salah satu langkah untuk revitalisasi dan sistem modeling KKP itu adalah teknologi yang efisien dan rendah emisi. Mohon izin saya menyampaikan kami sudah mengembangkan silvofishery itu dari tahun 2008 dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan kami sudah membuat 4 model pengembangan silvofishery, yaitu Greenbelt silvofishery, tradisional silvofishery yaitu dengan model empang parit di mana mangrove-nya ada di bagian tengah, empang parit sederhana, kemudian empang parit terbuka itu kita membuat 3 jalur di dalam tambak, kemudian model ekstensifikasi silvofishery penanaman mangrove-nya itu dengan model kau-kau, kita menanam di pematang bagian dalam, dan juga intensif silvofishery yaitu dengan model komplangan, yaitu membuat satu areal tambak dengan 2 areal mangrove dan areal tambak, di mana areal mangrove-nya kita jadikan sebagai reservoir dan tandon untuk air masuk dan air keluar. Dan yang sudah kami lakukan Pak, mohon izin kita dengan polikultur. Ini tadi yang disampaikan oleh Prof. Romin di awal bahwa untuk kesejahteraan sebagai negara maju itu rata-rata 7,5 juta per bulan. Kami dengan model ekstensif silvofishery kita sudah bisa mencapai 126 juta per tahun. Jadi dengan hasil panen udangnya saja itu 250 kg per hektar. Memang mungkin tidak ideal untuk intensif, tapi untuk kondisi tradisional saat ini itu sudah mengalami peningkatan 10 kali, karena untuk di wilayah Kaltim dan Kaltara kita mungkin hanya bisa panen sekitar 20 sampai 50 kg per hektar, dan kita udah bisa sampai sampai dengan 250 kg per hektar. Dan dengan model intensif silvofishery yang model komplangan kita pisahkan antara areal mangrove dan areal tambak, kita udah bisa dapat sampai 400 kilo per hektar Pak. Jadi izin, mungkin MAI dan juga Asosiasi Silvofishery Indonesia yang kebetulan saya dan Pak Bambang menginisiasinya, mohon izin kami mungkin diberikan ruang untuk bisa menunjukkan silvofishery sebagai salah satu langkah strategis yang tidak hanya berdampak secara ekonomi tapi juga secara ekologi. Mungkin hasilnya tidak seideal intensif Pak, tapi daripada tambak itu mangkrak dan abenden, tambak-tambak silvofishery itu punya kemampuan juga menyerap karbon 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tambak tanpa mangrove. Jadi hasil penelitian dari tim kami memang kalau tambak-tambak yang aktif itu tetap bisa mampu menyerap karbon. Tapi kalau dimodifikasi dengan silvofishery peningkatannya itu naik hingga 3 kali. Artinya ini menjadi solusi yang Pak Menteri dan juga tim inginkan, yaitu teknologi ramah lingkungan dan juga ramah emisi karbon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan teknologi kami, saya sendiri sebagai bidangnya adalah bioteknologi, saya juga sudah mengembangkan plant extract sebagai obat ikan alami, dan izin Pak, 3 produk saya sudah mendapatkan izin edar dari KKP,
Dan itu adalah jamu ikan pertama, saya sudah bisa bilang itu jamu ikan pertama yang bahan bakunya dari lokal Indonesia dan juga produsennya itu 100% dari Indonesia, yaitu Bioimun dan Biofit. Biofit itu adalah prebiotik Pak, jadi yang disampaikan oleh Prof. Bambang bahwa di areal mangrove itu banyak sekali mikroorganisme yang bisa berperan sebagai probiotik. Saya tidak menambahkan probiotik, tapi saya menambahkan prebiotik, suplemen berupa oligosakarida yang bisa meningkatkan probiotik yang sudah ada di lahan. Artinya solusinya kami sudah siap. Meninggalkan antibiotik, meninggalkan bahan-bahan kimia dengan beralih kepada plant extract itu kami sudah siap. Dan silvofishery model yang kita bangun sudah kita adopsi di beberapa wilayah, di Surabaya, kemudian di Lombok, di Aceh, di Jawa Barat, dan tentu di Kalimantan Timur sudah kami lakukan. Artinya mungkin kita diberikan waktu ya untuk bisa menyampaikan secara lebih rinci silvofishery dan bagaimana pengembangan ke depan dan prospeknya ke depan untuk peningkatan ekonomi dan juga penyerapan emisi karbon. Terima kasih sekali lagi kesempatannya. Semoga ini menjadi langkah besar bagi MAI untuk bisa benar-benar berkontribusi terhadap Kementerian Kelautan Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Bu. Pak Menteri mau memberikan tanggapan? Terima kasih moderator. Saya sih sangat Ibu, sangat interest apa yang disampaikan Pak Bambang dan Ibu tadi ya. Kalau saya mungkin karena background saya pebisnis barangkali selalu melihatnya dari aspek keberlangsungan. Jadi kalau ini sifat manusia kadang-kadang. Kalau dia ngelakuin sesuatu kemudian dia tidak bisa memberi nilai tambah itu diabaikan. Kemudian dia akan mengejar kegiatan-kegiatan yang bisa memberi manfaat buat kehidupannya gitu. Nah, silvofishery itu menurut saya kita ada 78.000, kita buat modeling sekarang itu 20.000 hektar. Modeling 20.000 hektar itu tadi yang dari mantan dari pabrikan pakan udah nggak ada ya. Aris ya. Jadi sebetulnya begini, ya pindah tempat. Jadi sebetulnya begini, kita ini lemah soal pembibitan, ya. Dan mohon maaf Bapak, mohon maaf sekali kalau saya ucapkan di bidang pakan juga kita akui sajalah kita memang masih lemah juga. Itu challenge saya tadi harus ada riset. Silvofisheries menurut saya kita bisa buat model Bu. Dari 78.000 itu nanti saya minta Pak TB untuk dialokasikan katakanlah 10.000 hektar atau 15.000 hektar gitu, ya. Kenapa begitu? Tapi harus diukur betul, ya, harus diukur betul. Domainnya itu bukan fishery-nya, tapi domainnya adalah karbon. Domainnya itu adalah lebih ke arah ekologinya. Itu yang harus kita dorong. Lalu kemudian masyarakatnya, ini kan buru-buruan nih, mana yang perutnya dia sudah lapar, disuruh nungguin, dididik sama ibu, para profesor, para dokter, dididik, ngajar, segala macam, tapi dia lapar. Ya enggak, jadi enggak mungkin dia bisa menjaga itu. Sama case-nya, saya mau kasih satu contoh. Saya tiba-tiba jadi menteri ada alokasi pembiayaan dari World Bank untuk pembangunan lautra, ya, lautan sejahtera sebesar 200 juta US dollar. Saya simpel aja saya berpikir, apa aja pekerjaannya? Seluruhnya adalah pemberdayaan. Oke, kalau seluruhnya saya nggak mau jalanin. Ini saya nggak mau jalanin. Datanglah itu direktur World Bank ya. Kalau saya mau jalanin, saya mau rubah. Saya bilang, bagaimana cara rubah? Pertama, saya ingin setidaknya ada 75 juta atau 50 juta minimal. Itu digunakan untuk menjadi dana bergulir bagi 75.000 masyarakat yang ada di wilayah yang mau dibangun. Kenapa? Setelah diajarin dia mau ngapain? Diajarin bikin proposal, ngajuin ke bank gak bakalan dapet. Pakai kur gak bakalan dapet, udahlah lupain aja. Mimpi itu. Saya pengen itu duit ada koperasi, duitnya taruh di koperasi situ. Ya di rekening bank tentu, tapi yang lola koperasi setempat. Semua menjadi tanggung renteng, semua ngawasin, saling ngawasin. Untuk kegiatan apa saja termasuk silvofishery itu yang bisa dilakukan. Karena ini kan mikro ya, kecil-kecil gitu. Lalu yang kedua, ada teknologi yang diinstal di dalamnya situ yang kita bisa memonitor seberapa luas pertumbuhan seagrass-nya. Berapa tingginya, luasannya berapa, bergeser, bertambah atau damage. Lalu seberapa besar pertumbuhan koral, dia naik atau tidak.
Lalu tidal marsnya bagaimana situasinya? Karena mangrove nggak akan bisa tumbuh kalau nggak ada tidal mars. Jadi tidal mars penting. Itu Uni Arab Emirates datangin ratusan profesor. Saya bingung juga waktu ngobrol saya sama Menteri Pembangunannya di Lisbon. Saya udah datangin banyak profesor gitu untuk menumbuhkan mangrove di pantai. Saya nggak bisa. Saya diam aja. Ya, dalam hati saya kalau lu ngerti ilmunya nggak mungkin. Dia cuma bilang bahwa tingkat garamnya tinggi. Wah, dalam hati saya karena lu banyak duit dibohongin lu sama profesor-profesor itu. Ya enggak, bayar terus jadi riset terus. Udah impossible lah. Karena tidal mass itulah yang memberi nutrisi mangrove. Mau contoh simpel, saya udah pergi ke yang namanya di Brebes Pak, Prof, ke Brebes. Brebes itu kan ada hutan mangrove di situ. Tapi sekali waktu hutan mangrove-nya tumbang. Saya tanya, kenapa dia tumbang? Iya Pak, udah tinggi nanti kadang-kadang dia tumbang. Karena coba kamu cek di dalam situ. Ada nggak itu lumpurnya? Nggak ada. Karena kan pasang surut dia memang itu. Kalau lumpurnya tebal dan lain sebagainya dia kuat ya, semakin kuat ya. Semakin kuat. Nanti kalau dia udah jadi daratan, semakin jadi daratan ya dia menjadi tumbuh jadi hutan biasa. Mutasi lah, sama seperti nila yang dari air tawar terus dimutasi kan bisa itu juga kan sama, case-nya begitu. Nah ini alam, alam kan begitu. Nah seperti kayak silvophysaria saya setuju di situ. Kalau kemudian katakan 10.000 hektar nanti dites saja di Jawa Tengah atau di bagian dari Jawa Barat, mungkin Jawa Tengah ya kita lakukan yang sama. Kemudian masyarakatnya ada berapa di situ, ini bagus untuk masyarakat. Nanti kemudian kita uji coba. Kita uji coba. Tapi pasti pada saat kita uji coba kan dia tidak bisa seperti kayak intensif Bu. Kalau intensif kan saya bikin kolam budidayanya. Begitu selesai saya tanamin bibitnya 3 bulan atau 4 bulan atau 8 bulan atau 6 bulan dia sudah bisa dipanen. Kalau silvophysaria kan enggak. Alamnya harus terbentuk dulu. Tapi benefit yang kita bisa dapetin adalah karbon. Nah, seberapa besar karbonnya itu, ya, berapa TCO2 ekivalen misalnya gitu tumbuhnya di situ. Kemudian ada berapa dan seterusnya. Nah, ini nanti kita bisa tukar juga, kita trade juga di situ. Karena banyak sekali industri-industri pertambangan di Indonesia juga yang sudah kita ajak bicara karena mereka juga harus melakukan itu. Dunia sudah menuju ke situ. Nah, mungkin inilah salah satu untuk memberi jadi kan kalau masyarakat sekitar itu kalau dia nggak bisa makan kan susah. Mau diajarin ini naik dari yang 1 kilo naik jadi 200 kilo. Untuk naik jadi 200 kilo kan butuh waktunya panjang. Bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun. Selama 3 tahun dia ngapain? Selama 3 tahun pasti dia akan merusak lingkungan itu. Padahal kalau kita mau bicara seperti itu menjadi bagian dari silvophysaria bisa jadi menjadi as a part of konservasi Pak. Bagian dari konservasi. Nah kalau dia menjadi bagian dari konservasi udah kita desain aja. Bikin 10.000 di sana. Jadi nanti profesor, ya Prof. Bambang dan Ibu mungkin kemudian kita libatkan. Jadi bikin model, sampaikan. Tapi bukan berarti itu sesuatu. Karena begini ya, kita itu seperti tadi saya bilang, pertumbuhan umat manusia kan terus saja bertumbuh. Tumbuhnya umat manusia itu membutuhkan dorongan ekonomi yang tinggi sekali. Dan itu selalu menghimpit ekologi, sudah pasti. Ya, makanya ini selalu kita sampaikan kalau di pemerintahan, kalau dulu ya, saya kebetulan ada di sana juga. Ada yang mengatakan setiap ada kegiatan PSN, ya, PSN itu Proyek Strategis Nasional, nggak peduli bahwa itu adalah ruang konservasi, nggak peduli itu ruang apa, pasti diterabas. Nah ini ke depan tentu melalui masyarakat konservasi, masyarakat aquaculture dan juga para peneliti ini ya harus juga bisa memberikan kayak woro-woro kalau bahasa Jawa itu ya bisa menyampaikan gitu ya pentingnya ekologi itu untuk tetap kita jaga karena kalau itu semakin terdesak terus udahlah hanya soal waktu aja percaya sama saya soal waktu pasti selesai. Gitu. Ya, jadi gitu Bu. Jadi udah ya, nggak usah khawatir Bu. Ada ide yang baru, ada yang kalau saya ngelihatnya dari sisi gimana supaya secara kalau dari sisi ekonomi kita ingin mempertahankan ekologi ini.
Tapi dari sisi ekonomi, dari mana yang bisa kita lihat opportunity-nya agar mereka bisa berimbang, agar mereka juga bisa mampu menjaga. Saya kira begitu. Dari saya cukup. Terima kasih Pak Menteri. Tadi dari akademisi Pak, ada baiknya kalau kita berikan baik, terima kasih dua pertanyaan moderator. Mohon izin moderator, mohon maaf sebelumnya. Mohon izin kembali mengambil alih acara. Hadirin yang kami hormati, berikut merupakan sesi diskusi yang sangat produktif dan sangat banyak wawasannya. Satu, jadi tadi ada usulan bagus sekali Pak, untuk mengusulkan Pak TBRU satu lagi komoditas unggulan yaitu bandeng Pak. Karena sekarang kita produsen bandeng terbesar di dunia dan dari segi market bagus sekali itu. Jadi gini Prof, betul. Masyarakat aquaculture Indonesia boleh mengkoreksi dari 5 komoditas yang akan kita kejar. Bahkan kalau perlu menambahkan. Ya. Itu yang harus kita kejar. Tetapi bukan berarti kita berhenti di situ. Kita bisa seperti kayak mariculture. Kan kita belum ada. Mana nih mariculture yang bisa kita unggulkan? Nah, nggak usah banyak-banyak sih sejujurnya. Satu aja tapi kita jadi juara. Jangan maunya banyak tapi tahu doang. Saya pengennya jangan tahu doang. Pengennya nguasai betul gitu. Sama kayak Norway. Nguasai salmon, iya tuntas gitu. Ya, jadi akhirnya dia betul-betul bisa salmon bisa mendunia. Nah kalau misalnya Faname, apakah Faname udah semua orang bisa. Kenapa enggak misalnya tropical crab itu menjadi satu unggulan kita. Misalnya begitu. Terus kemudian sebut saja misalnya tuh lobster tropical lobster kita. Kita kan belum mampu, kita masih pemijahan belum bisa berhasil. Nah itu salah satunya yang harus dikembangkan misalnya gitu. Atau yang lain lagi. Yang mana yang lain? Bandeng misalnya. Bandeng buat nyaingin salmon. Kenapa enggak? Omega 3-nya lebih tinggi Pak. Omega 3 lebih tinggi misalnya gitu. Jadi nanti bandeng salah satu yang kita mau buat yang di Pantura itu Pak. Modelingnya. Iya, modeling. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Profesor Bambang, Profesor Rohmin dan Bapak Romi selaku moderator. Boleh ditepuk tangan sekali lagi. Baik, untuk melanjutkan acara kita izin melanjutkan ke sesi dokumentasi. Untuk itu mohon kepada narasumber dan juga moderator mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada hadirin kami mohonkan untuk turut berdiri dan mengambil tempat di tengah ruang auditorium. Kepada seluruh panitia yang bertugas, tim media dan juga peliputan, kami perkenankan untuk naik ke atas panggung dan mengambil gambar. Baik, mohon izin sesi dokumentasi akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, salam tangguh. 1, 2, 3. Terakhir gaya bebas mungkin. 3, 2, 1.